wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika kelompok atau dinamika grup untuk mata kuliah sumber daya manusia. Di sini perkenalkan, nama saya Vinatama, NIM terakhir 106. Yang kedua, Tania. Nama saya Tania Despa Hatim, NIM-nya 2019-04-10-134. Selanjutnya Mia. Ya, perkenalkan, nama saya Mia Dinda Sari, NIM terakhir 093. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mia. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika kelompok itu sendiri. Nah, sebelumnya dinamika adalah interaksi atau interpedensi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Jadi, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara langsung dan jelas dalam anggota yang berlangsung secara mereka alami. Kemudian dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan untuk menjalin dinamika yang baik antar kelompok. Maka yang pertama yaitu saling mengerti antar satu sama lain atau karakteristik dari anggota masing-masing antara A dan B. Kemudian menjalin komunikasi yang baik antar personal sehingga tidak ada miskomunikasi di antara grup tersebut, sehingga apa tujuannya itu akan tercapai dengan baik. Kemudian untuk contohnya akan dipaparkan oleh Tania atau akan dibacakan oleh Tania. Ya, selanjutnya saya akan membagikan satu share screen dulu mengenai contohnya. Udah bisa dilihat belum? Mudah. Ya, sudah. Nah, di sini contoh yang saya angkat itu dari perusahaan Pertamina. Jadi, sebelum kita bahas atau diskusikan, saya akan membacakan dulu mengenai contohnya atau artikelnya. Pertamina menggelar workshop Organization Development and Manpower Planning di Gedung Patra Jasa, lantai 5, Ruang Rapat Banyu Urip, Selasa. Acara ini bertujuan untuk menyosialisasikan pedoman Organization Development atau OD, sistem tata kerja STK, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan OD. Vice President Organization and Manpower Development Muhammad Taswin menjelaskan tentang pengembangan organisasi Pertamina Group ke depan. Dinamika bisnis Pertamina ke depan akan berubah. Salah satunya petrokimia akan menjadi bisnis baru Pertamina sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini. Jika kita tidak bisa melihat suatu peluang, maka kita akan tertinggal. Dari sisi organization development, kita harus memiliki strategi dalam mengelolanya, ujarnya. Ia juga mengatakan organisasi di unit juga memiliki peranan tinggi, terutama General Manager atau GM sebagai pimpinan tertinggi pengelolaan bisnis, operasional, dan administrasi di unit perlu mengkoordinasikan secara langsung semua perangkat fungsi di unit untuk mempercepat pengambilan keputusan bisnis, operasional, dan layanan customer atau stakeholders. GM pada unit atau region ini memiliki fungsi untuk mengawasi core process, critical process, and supporting process, tambahnya. Sementara itu, Manager Organization Development Helmi mengatakan seluruh pekerja fungsi organization development diharapkan mampu mengambil langkah-langkah antisipasi jika terjadi masalah pada OD. Informasi tentang organisasi terupdate saat ini dan ke depan yang telah disampaikan diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit operasi atau region untuk melakukan penyesuaian sebagai langkah antisipasi, pungkas Helmi. Jadi itu tadi artikel yang terdapat dalam pembahasan kita dari Pertamina. Sebelum saya melanjutkan ke kesimpulan, mungkin dari teman-teman karena kita ingin berdiskusi, ada opini yang ingin disampaikan. Silakan, siapa yang duluan? Saya ya, yang pertama opini. Saya mau ngasih opini tentang pengembangan organisasi Pertamina sesuai dinamika bisnis ini. Ini dari Pertamina. Dari Pertamina ini menggelar workshop organization development ini
Saya sangat setuju sih sama ujar dari Muhammad Taswim, di mana di sini saya kutip, jika kita tidak bisa melihat suatu peluang, maka kita akan tertinggal. Dari sisi organization development, kita harus memiliki strategi dalam mengelolanya. Saya sangat setuju sekali dengan ujar Muhammad Taswim ini karena dia sangat memikirkan ke depannya bagi perkembangan Pertamina tersebut, dan dia tuh melek sama teknologi dan juga perkembangan masa kini, sehingga perusahaan tersebut tidak apa namanya tidak sehingga organisasi ini Pertamina ini tuh kayak ikuti perkembangan zaman gitu loh, gitu. Kalau menurut aku sangat setuju sekali uh, dengan Pertamina menggelar workshop ini. Kalau dari kalau dari Mia, maaf. Ya, mungkin aku hampir sama kayak Nata ya, cuman kayak aku mau nambahin dikit. Sama juga setuju sama Pertamina ini, apalagi sama yang tadi salah satu penjaranya apa ya, si presiden ini. Pokoknya tuh tambahan dari aku itu, jadi pas Pertamina ini mau ngeluarin bisnis baru ini, dia tuh kayak udah meminimalisir gitu apa yang bakal terjadi. Contohnya tuh kayak organisasi di unit ini juga memiliki peranan tinggi, terutama general manager sebagai pemimpin tertinggi pengelolaan bisnis, operasi, dan administrasi. Nah, karena dengan adanya peranan tertinggi ini, jadinya tuh kayak Pertamina udah meminimalisir bakal adanya, jika nanti adanya pengambilan keputusan jadi bakal digampangin gitu loh. Lebih pengkoordinasian pengambilan keputusan bisnis sama layan customer, dan keputusan bisnisnya jadi lebih terorganisir gitu loh. Itu sih menurut aku tambahannya kayak gitu. Jadi setuju. Oke, itu dari Vina dan Mia. Dan saya pribadi sebenarnya juga setuju, karena dengan keputusan yang kayak gini tuh lebih resikonya jadi lebih kecil, dan istilahnya zona amannya tuh lebih memungkinkan, lebih tidak ambil risiko tinggi. Jadi saya langsung aja nih ya mengambil kesimpulan dari semuanya dari web Pertamina ini mengenai dinamika grup dan tim yang saya bisa dapat ini. Menurut saya dinamika tim menurut Pertamina sendiri itu merupakan unit yang memiliki peranan tinggi, terutama untuk unit ini itu dia ada pengelolaan bisnis, operasional, dan administrasi. Itu tugas-tugas mereka tuh yang mengkoordinasikan secara langsung semua perangkat dan segala macam itu yang mereka buat untuk memberi dampak perkembangan bisnis yang baik untuk bisnis mereka yang saat ini. Dan juga dari situ mereka juga bisa melihat suatu peluang yang dimana kita Pertamina ini tidak bakal tertinggal, atau bisa dibilang memberikan suatu perkembangan yang tadi. Dan juga mereka bisa melihat kekurangan-kekurangan, dan mereka juga bisa lebih adaptasi dengan lingkungan mereka yang selalu akan berubah, situasinya juga akan selalu berubah, mereka bisa beradaptasi untuk kedepannya. Jadi mungkin segitu aja kesimpulan dari artikel ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ina dan Mia? Kalau dari saya cukup sih. Itu yang pasti kita setuju sama yang pengembangan atau workshop yang dibikin oleh Pertamina ini demi kelangsungan PT-nya, perkembangannya gitu kan. Oke, jadi mungkin itu aja diskusi dari kami mengenai di dinamika tim dan atau grup. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila salah kata atau masih banyak kekurangannya. Mohon saran untuk kedepannya untuk jadi diskusi yang lebih terarah dan lebih baik lagi.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.